Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Normalisasi Kali Ciliwung sebagai bentuk komitmen pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan pemerintah pusat di kawasan Kali Ciliwung yang sempit di Rawajati sepanjang 245 meter sudah selesai. Seperti yang kita bisa lihat di sini, pekerjaan tanggul setinggi 3,5 meter atau 4 meter lebih dari permukaan Kali Ciliwung saat ini yang sudah dibangun. Proses pembebasan lahan sebenarnya telah dilakukan tahun lalu, bulan April dan Mei selesai, kemudian tidak ada jeda setelah itu pekerjaan pelebaran Kali Ciliwung langsung dikerjakan. Tampak di sini rumah-rumah warga sudah terlindungi oleh jalan inspeksi dan juga retaining wall ataupun beton-beton yang menahan dinding dari jalan inspeksi yang ada. Jalannya sendiri kalau kita perhatikan sama rata dengan jalan yang ada di bawah jembatan yang menghubungkan kawasan Kalibata ke arah Cililitan ataupun Jakarta Selatan ke arah Jakarta Timur. Kita lihat sedikit ke dalam. Di sini jalan inspeksinya sangat rapi, pembetonan kemudian dilakukan 2 lapis ya, dibandingkan dengan sebelumnya ternyata sudah ada beton di sisi bawah. Kemudian dinding dari jalan ini ke arah pinggir kali sudah juga diturap dan ada penahan tebing berupa beton-beton yang memang pracetak kemudian disusun membentuk undakan seperti anak tangga, ada 12 jumlahnya, dan tinggi setiap beton tersebut ya, beton yang sudah dicetak sekitar 30 cm kali 12 3,6. Ini adalah pemandangan Kali Ciliwung yang sempit di kawasan Rawajati, terutama di sisi Jakarta Selatan atau sisi kiri. Yang sisi kanan Jakarta Timur belum ada apa-apa langkah ya saat ini. Semoga di 17 km lagi, karena yang sudah dikerjakan 245 meter, sebelumnya 17,4 meter, dapat dilanjutkan sehingga warga yang ada di sini benar-benar terlindungi dari ancaman bahaya banjir, baik itu tahunan atau juga banjir kiriman. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan awal pada saat pembuatan tanggul ya, dengan mengeruk bagian pinggir kali yang menyempit. Tanah-tanah yang ada di sekitar sini itu adalah tanah-tanah sedimentasi seperti yang kita bisa lihat di depan. Sedimentasi ini membentuk bukit di dalam kali sehingga akhirnya ya, volume kali atau lebar Kali Ciliwung menjadi mengecil ataupun menyempit. Ditambah lagi yang kita lihat memang masyarakat itu masih membuang sampah ke kali. Ini adalah berita di websitenya Berita Jakarta ya. Pada 17 Mei tahun 2024, waktu itu Pak PJ Gubernur Pak Heru mengunjungi kawasan Rawajati untuk memastikan dari kelancaran proses normalisasi yang sempat tersendat sebelumnya. Nah, normalisasi di sini dilakukan dengan membebaskan tanah-tanah yang ada di RW 07 di kawasan Rawajati, Kelurahan Pancoran, Jakarta Selatan. Warga di kawasan ini menyambut baik usaha pemerintah untuk melakukan normalisasi Kali Ciliwung. Terdapat 52 kepala keluarga di RW 6 dan 27 keluarga di RW 7 yang mendukung normalisasi Kali Ciliwung, dan ada 88 total bidang tanah yang sudah dibebaskan secara keseluruhan. Dengan pembebasan tersebut, maka proses dari normalisasi ataupun pelebaran Kali Ciliwung mengembalikan lebar Kali Ciliwung ke lebar yang sesungguhnya atau sebelumnya dapat dilanjutkan. Ini adalah jalan yang menghubungkan kawasan Kalibata ke area pinggir Kali Ciliwung di Rawajati. Di sini jalannya menurun kemudian terus ke bawah ke arah pinggir kali. Nah, area-area inilah yang sering terdampak ataupun terendam oleh banjir, terutama pada saat air Kali Ciliwung naik. Di sini juga terdapat saluran warga, rumah-rumah warga yang kalau kita perhatikan di bagian dindingnya itu ada bekas-bekas rendaman air. Ada yang rendah, ada yang tinggi, terutama yang ke arah sana, ke arah pinggir kali. Termasuk dinding rumah warga yang ada di sini. Ya, di bagian kanan atau di kiri, bahkan yang di kiri ini dindingnya juga masih basah karena beberapa waktu lalu sempat naik air Kali Ciliwung pada saat tanggul belum selesai.
Termasuk rumah yang di samping itu ada bekas sedimentasi yang masuk ke dalam rumah berupa lumpur yang tidak bisa dibersihkan dengan mudah. Karena kalau air bisa turun, namun lumpur biasanya harus dikeluarkan dan butuh tenaga. Nah, di ujung gang di sini dapat kita lihat jalan inspeksi yang menurun. Tadi kita mengira jalan inspeksinya sampai ke ketinggian dari tanggul yang dibuat ya, ataupun dinding yang ada. Namun di sini dibuat lebih rendah agar sama aksesnya ke jalan menuju ke area di belakang BPK di sana. Ada sedikit bagian di ujung nampaknya mungkin perlu dirapikan agar lebih baik ya dalam hal menampung dan menahan air yang akan menuju ke rumah warga. Di sini jalan inspeksi kalau kita ukur lebarnya sekitar 4 meter. Kemudian sangat rapi pekerjaannya dan dibeton dengan baik. Dinding yang ada di samping itu tidak menggunakan yang tadi model undakan ataupun retaining wall yang satu sama lain saling mengunci atau interlocking. Tapi memang dinding beton yang dibuat semakin lama semakin tinggi agar dapat melindungi rumah warga dikarenakan di sini adalah belokan air. Biasanya belokan air itu membutuhkan penahan yang lebih kuat dibandingkan dengan retaining wall biasa. Nah, rumah-rumah warga di sini sudah semakin rendah ya dibandingkan dengan tanggul yang dibuat. Saluran air rumah warga kita bisa lihat di samping di sini. Kemudian saluran ini dialirkan ke sebuah kolam penampung yang kemudian akan dikeluarkan ya ke Kali Ciliwung atau dipompakan. Tampak batas pinggir rumah-rumah warga yang terkena pekerjaan area normalisasi di situ dipapas, dan ada beberapa rumah yang bagian terpapas tidak lagi dipergunakan, namun ada yang tetap dilanjutkan. Kita akan lihat sedikit naik di atas dari dinding penahan ataupun dinding air Kali Ciliwung yang sudah dilebarkan. Di bagian bawah sudah ada beton sheet pile yang sudah dibuat pile cap-nya memanjang. Dan di bagian bawahnya lagi sebenarnya ada bekas lumpur-lumpur sedimentasi. Apakah itu akan dikeruk? Kita belum tahu. Namun kalau bisa dikeruk akan lebih baik, daya tampung Kali Ciliwung akan menjadi lebih lebar. Nah, kalau kita perhatikan di Kampung Pulo ada beberapa bagian yang di sisi bawah dari dinding ataupun tanggul itu dibeton. Kalau di sini nampaknya tidak dibeton ya. Area sedimentasi yang ada di bawahnya lagi itu sudah mulai ditumbuhi oleh rerumputan. Seperti yang kita bisa lihat. Nanti kita akan turun ke area tersebut untuk melihat kondisi tanah, kemudian juga retaining wall yang tersusun dengan baik dan rapi di sini. Nah, di bagian tengah itu ada saluran air rumah warga dan ada pintu airnya. Kemudian model dari retaining wall-nya adalah seperti ini. Dapat kita lihat satu sama lain retaining wall-nya saling mengunci ataupun interlocking. Jadi saling menguatkan dan tidak mudah misalnya lepas ya salah satunya. Retaining wall tersebut juga berongga sehingga bisa dimasukkan tanah dan diberikan tanaman. Nah, jalan inspeksi ini kalau kita ukur dengan rumah yang ada di depan kita itu sama persis tingginya dengan yang lantai 2. Dan seperti yang kita bisa lihat, permukaan air di rumah tersebut ya, ada yang sepintu, ada yang sejendela. Ini tadi ada saluran rumah warga, saluran air warga yang diarahkan ke bagian pinggir dari tanggul. Kemudian nanti saluran air tersebut akan menuju ke pintu air yang bisa dibuka tutup sesuai dengan kebutuhan. Ada sumur ya, kalau kita lihat di sisi bawah tadi dipergunakan oleh warga sebagai mungkin sumber air.
Nah, ada salah satu pesan dari warga-warga yang ada di sini untuk tanggul yang sudah dibangun, tanah yang ke arah rumah warga yang ada di sini, tebingnya kalau bisa juga diberikan penguat ya, ataupun dikuatkan sehingga pada saat hujan yang cukup lebat, kemudian tanah yang terkena air hujan menjadi lembek, itu tidak longsor ke arah rumah-rumah warga ataupun kawasan warga yang ada di sini. Semoga menjadi perhatian dari pemerintah serta kontraktor, misal membuatkan turap berupa batu-batu kali ya di bagian pinggir yang menjadi penguat tanah seperti yang kita bisa lihat di area ini. Kalau gini mah ya susah ya. Tapi kalau 2000 ini sampai atas ini nih. 2007. Paksa ditinggalin masyarakat. Itu adalah salah satu rumah warga yang sudah terbenam oleh lumpur setengah dari rumahnya. Gitu kalau saya lihat nih. Itu nanti katanya 10 tingkatan ke bawah. Wow. Ini biar bisa kuat tanahnya, soalnya ini tanahnya kan dipanjang lagi. Berarti tanahnya lunak. Baik, untuk yang belum mengetahui kawasan Rawajati, di sini kita menggunakan peta, ada Lanut Halim, ada Cililitan, kemudian ada Kalibata. Dari arah Kalibata itu ada jembatan yang menghubungkan kawasan Kalibata dengan Cililitan ke arah Dewi Sartika. Nah, di bawah dari jembatan tersebut adalah Kali Ciliwung, kemudian posisi dari normalisasi persis berada di belokan Kali Ciliwung setelah dari jembatan tersebut ke arah utara. Di image Google yang kita bisa lihat di sini ya sudah ada pengerjaan normalisasi dari bagian pinggir jembatan sampai ke arah belokan yang di bagian ujung ke arah belakang BPK. Di sini kalau kita ukur ya panjang dari area yang dinormalisasi itu adalah sekitar 200 meteran. 210 ya. Namun total yang kita baca di media sampai 245 dikarenakan mungkin putarannya mengukur bagian pinggir kali. Namun paling tidak area yang ini yang terdampak selalu oleh banjir, kemudian masyarakat yang ada di sini ya terkena luapan air, mereka tentu membutuhkan sesuatu pelindung yang membuat mereka dapat hidup layak di area pinggir kali. Memang ada beberapa warga-warga yang sampai ke bagian pinggir kali memanfaatkan pinggir kali untuk menjadi hunian. Nah, kemarin bagi yang mendapatkan ganti rugi ya bahkan sampai ganti untung itu dikarenakan sudah memiliki sertifikat-sertifikat yang dibuatkan agar masyarakat dapat juga merasakan ganti rugi ataupun ganti untung dari proses normalisasi yang dilakukan. Area yang ada di kanan kita di seberang Kali Ciliwung ini kawasan yang masuk ke Cawang ya. Kemudian sisi bawah Cililitan itu adalah area yang belum dinormalisasi. Ini Pancoran Parkview. Sedangkan di Cawang di samping dari Transmart yang lama di MT Haryono, di sini sudah dinormalisasi ya. Kita sudah juga lihat beberapa tahun lalu proses normalisasi berlangsung dan sungai menjadi lebar. Kemudian usaha pemerintah yang untuk melindungi masyarakat dari bahaya banjir dan juga mengurangi banjir lebih tepatnya adalah membuat sodetan. Di sini sodetannya juga sudah selesai. Dengan itu maka 10% dari aliran air Kali Ciliwung yang melimpah dapat diteruskan ke arah banjir Kanal Timur ataupun KBT, Kanal Banjir Timur, melewati bagian bawah tanah yang ada air arriving shaft dan sampai di Kali Cipinang tersambung ke Kanal Banjir Timur. Nanti dari sana diteruskan ke sisi utara atau ke arah Marunda. Baik, ini adalah pintu airnya. Ya, terdapat semacam kemudi yang berfungsi untuk menaikkan penutup air yang ada di bawah ataupun pintu air, kemudian menutupnya kembali dengan menurunkan pintu air ataupun penutupnya yang ini seperti biasa menggunakan warna biru ya.
Dan ini adalah retaining wall yang sudah terpasang dengan baik. Tinggal nanti diberi tanah ya secara keseluruhan, dan dapat juga ditanami dengan rumput-rumput ataupun tanaman-tanaman lainnya. Biasanya rumput akan tumbuh secara alami dikarenakan tanah-tanah tersebut sudah ada benih-benih rumput sebelumnya. Kita akan lihat ke arah rumah warga. Di sini lapangan tadinya ada 2 ya, lapangan futsal. Nampaknya salah satu memang itu terkena bagian dari pekerjaan normalisasi Kali Ciliwung yang ada di Rawajati. Nah, tadi ada warga membuat anak tangga secara manual, yaitu membuat undakan-undakan yang bisa dinaiki, kemudian bisa ke arah pinggir kali atau beraktivitas di jalan inspeksi yang sudah dibangun. Dari jarak dekat ini adalah model dari retaining wall-nya ataupun interlocking block retaining wall. Jadi setiap dipasang satu sama lain ini akan mengunci dan akan menguatkan. Biasanya akan ditambah tanah di bagian sisi tengah yang sudah ada rongganya. Penguncian dilakukan dengan menempatkan dan menyusun retaining wall-nya secara seperti ini. Kita akan turun ke area pinggir kali menggunakan undakan dari retaining wall yang sudah selesai. Ada 12 ya secara keseluruhan, dan tingginya adalah di 30 cm satu retaining wall. Ada U-ditch untuk saluran air warga. Nah, ini sisi bawah ke arah pinggir kali, dapat kita lihat tanggul yang ada di jalan atasnya jalan inspeksi cukup tinggi. Iya. Bahkan anak-anak di sini bermain di area pintu air. Satu, dua, tiga. Dua, tiga, satu. Set. Ya, akhirnya dia kembali. Anak-anak di sini masih bermain di pinggir kali. Dan seperti yang kita lihat, tanah-tanah yang ada di sini adalah tanah-tanah yang masih bersampur sampah, karena memang ini adalah tanah-tanah sedimentasi. Sedimentasi terbentuk dari campuran lumpur dan sampah yang dibawa oleh air, seperti yang kita bisa lihat di bawah. Sampah-sampahnya paling banyak itu adalah sampah plastik, dan memang plastik ini tidak bisa terurai, jadi harus di recycle atau diolah kembali. Bagian sedimentasi yang tadinya berupa tanah ini sudah menjadi tempat tumbuh-tumbuhan, dan jalan di mana kita lewat saat ini ada bagian pinggirnya yaitu turap yang sisi bawah. Baik, kita akan naik ke atas kembali dan kita lanjutkan di video kedua karena cukup panjang. Kita akan mengecek sampai ke pinggir dari jembatan yang ada di sisi bawah jembatan. Ini adalah tinggi dari retaining wall 30 cm ya. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.